Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Pagi, Mister. Puji Tuhan baik, Nah, Mister. karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, ayo kita sekarang mulai sama-sama yuk kelas Zoom kita. Seperti biasa kita mau mulainya di dalam pujian menyembah Tuhan dan juga di dalam doa. Nah, untuk kali ini Sari, Pris, Mr. Wenda minta tolong ya untuk kalian pimpin di dalam doa dan pujiannya, oke? Teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesua. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesua. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi teman-teman ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesua. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesua. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke, satu lagu lagi. Aku anak raja. Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, 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 Tuhan, haleluya, haleluya. Tepuk tangannya. Kita mulai di dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesua, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau memulai Zoom meeting kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menolong kami, menyertai kami, dan memimpin kami semua. Berkati guru kami, berkati kami semua, sehingga hari ini kami bisa
belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yeshua kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Wah, terima kasih ya Sari dan Pris yang sudah memimpin dalam pujian dan doa. Oke, semuanya. Seperti yang Mr. Brenda sudah umumkan kemarin, hari ini kita akan melakukan suatu aktivitas, atau lebih tepatnya Mr. akan kasih kalian project. Project apa? Project membuat karangan non-fiksi. Kita kan sudah pernah belajar kan di pertemuan sebelumnya. Hari ini Mr. mau challenge kalian untuk bisa membuatnya. Nah, tapi Mr. sudah tentukan tema. Tema untuk project kali ini adalah tentang hewan langka. Jadi, Mister ulangi. Project kali ini kalian harus membuat karangan non-fiksi dengan tema hewan langka. Semangat ya, berikan yang terbaik. Dan kalau sudah, kumpulkan tugas kalian nanti dalam bentuk foto. Kalian bisa kirimkan ke Google Classroom. Oke? Kenapa ini? Anaknya mama habis Zoom kok modalnya jadi kayak begini? Itu loh, Ma. Kenapa? Tadi kan Mr. Wenda bilang buat bikin karangan non-fiksi. Nah, teman-teman loh pada janjian belum bikin curang. Nah terus? Ya aku udah tegur sih sama mereka, ya aku malah dibilangin sok alim lah. Dibilangin, aduh nggak tahu mah aku susah banget sih buat taat firman Tuhan. Semuanya pada nggak taat. Aku jadi khawatir loh, Man, nanti tuh nilaiku malah kalian lebih jelek dari mereka. Terus gimana tuh? Anaknya mama kok takut sama hal yang begitu? Ingat dong sama firman Tuhan bilang apa? Apa, Mam? Nah itu kan ada ayatnya di Roma 12 ayat 2. Ngomongnya apa? Ayo, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya toh? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ya, maksudnya itu supaya kamu gak jadi serupa dengan dunia ini. Terus kemudian supaya kamu mengerti Tuhan itu sebenarnya pinginnya seperti apa. Kalau kamu sama kayak mereka, apakah Tuhan akan suka dengan perbuatanmu itu? Iya sih. Terus? Thank you ya, Ma. Halo semuanya. Pasti hari ini kalian gak sabar tentang hasil dari project yang kalian sudah buat minggu lalu. Dan ya, Mister sudah periksa dan hari ini Mister akan umumkan reaksi Mister ketika membaca hasil karangan non-fiksi yang sudah kalian buat. Nah, beberapa di antara kalian pasti deg-degan. Siapa ya yang dapat nilai terbaik? Oke, siap-siap ya. Jadi, yang dapat nilai terbaik untuk project kali ini adalah Sari dan Pris. Wah, kalian
kalian sangat luar biasa sekali. Hasil karangan non-fiksi yang kalian buat itu benar-benar bagus. Dan kalian melakukan research dengan baik untuk mengumpulkan informasi data tentang hewan langka. Selamat ya untuk Sari dan Pris. Namun ada beberapa hal juga nih yang Mr. Wenda mau ajak kalian bicara. Terutama ya kalian yang lainnya. Kenapa sih kok Mr. Wenda mau ajak bicara? Karena ketika Mr. Wenda periksa hasil karangan kalian, Mr. Wenda menemukan banyak sekali kejanggalan. Mr. Wenda melihat dan menemukan bahwa selain Sari dan Pris, kalian sepertinya mengambil informasi atau artikel yang sudah ada di internet, kalian copy dan kalian paste dan kalian kumpulkan sebagai hasil tugas kalian. Mr. Wenda jujur sangat kecewa. Namun Mr. Wenda sangat bangga kepada Sari dan Pris. Walaupun mungkin saja kalian punya kesempatan untuk mengambil hal yang sama, tapi kalian tetap memilih untuk jadi berbeda, menunjukkan bahwa kejujuran kalian, keinginan kalian untuk memberikan yang terbaik, Tuhan lihat dan Tuhan berikan hasil yang luar biasa. Nah, buat kalian yang belum melakukan seperti yang Sari dan juga Pris lakukan, Mr. Wenda punya pesan untuk kalian. Nah, ngobrol-ngobrol tentang itu, kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Kita mau masuk ke pelajaran karakter kita, yaitu seperti Sari dan Pris berani menjadi beda. Oke, kita mau mulai sama-sama ya. Jadi siapkan Alkitab kalian. Nanti ada beberapa saat kita akan buka Alkitab. Oke, semua sudah siap? Siapkan buku catatan jika kalian perlu untuk mencatat sesuatu. Pertama, tema kita adalah berani menjadi beda. Apa sih arti berani menjadi beda? Berani menjadi beda. Berarti artinya nggak sama dengan orang di sekitar. Iya, benar. Tapi tahu nggak sih ketika Mr. Wenda pikir-pikir, berani menjadi beda, apakah hanya sekedar ingin berbeda atau tidak sama dengan orang lain? Tapi ataukah ada suatu alasan? Contoh, Mr. Wenda nggak mau pakai pakaian yang sama seperti orang-orang ada di sekitar Mr. Wenda. Mr. Wenda ingin pakai pakaian berbeda. Dan ternyata ketika Mr. Wenda pikir ada tujuannya supaya Mr. Wenda ingin menjadi sama dengan idola yang Mr. Wenda sangat gemari. Jadi menjadi beda itu bukan tentang benar-benar menjadi berbeda, tapi menjadi berbeda itu adalah keinginan untuk menjadi sama dengan pribadi yang kita kagumi atau sesuatu yang ingin kita lakukan. Nah, kalau kasusnya Sari dan Pris, kenapa ya kira-kira mereka lebih memilih untuk berbeda dengan kalian yang lainnya? Kalau Mr. Wenda pikir, mungkin Sari dan Pris berbeda dengan kalian semuanya karena mereka ingin menjadi sama dengan Tuhan Yeshua. Karena mereka ingin meneladani Tuhan Yeshua. Wah, mulia sekali kalian Sari dan Pris. Dan di Alkitab juga ada satu tokoh yang menunjukkan perbedaan di tengah-tengah sikap orang-orang yang semua sama. Orang ini mau berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang ini tidak ingin jadi sama dengan mereka karena orang ini hanya mau jadi sama seperti apa yang Bapa Yahweh perintahkan, yang kakek, orang tua, dan juga nenek moyangnya ajarkan tentang kebenaran. Siapa ya tokohnya? Mr. Wenda akan mulai share screen ya. Ini Mr. Wenda akan mulai share screen kan? Silakan. Wah, sudah terlihat kan di layar kalian? Siapa ya kira-kira orangnya? Orang ini seperti kayak ngomong di tengah-tengah orang banyak, sekitarnya pada ketawa ngekek, hehehe, ngomong apa? Tapi di belakang orang ini seperti sedang membangun perahu besar. Ada yang tahu siapa?
Ya? Oke, ada yang punya jawaban lain? Ya? Oke, jawaban kalian benar. Ini adalah Nuh. Wah, di kitab suci kita kalau kita baca dari Kejadian 6 sampai Kejadian 9, kita akan banyak belajar tentang kejadian yang dialami oleh Nuh. Di Kejadian 6 di ayat-ayat yang pertama dikatakan seperti ini, bahwa dunia pada saat itu dipenuhi dengan kejahatan, dan di antara seluruh orang dari generasi masa itu hanya ada satu pribadi yang Tuhan katakan, Nuh berbeda dengan mereka semua. Wah, bayangkan kamu menjadi berbeda bukan di antara teman-teman satu kelas, namun kamu menjadi berbeda di antara orang satu dunia. Ketika orang satu dunia memilih untuk melawan perintah Tuhan, Nuh memilih untuk taat. Nuh memilih untuk mengajarkan istri, ketiga anaknya, dan ketiga orang menantunya untuk taat kepada firman Tuhan. Nuh disebut sebagai orang yang paling taat di masa itu. Wah, susah nggak ya kira-kira jadi Nuh? Kalau kita tahu, kalau kalian lihat gambar di share screen ini kan udah jelas kan ya. Kalau kalian lihat di share screen satu ini, lihat, dia ditertawakan. Orang banyak menertawainya. Nah, mungkin Sari dan Pris juga merasakan hal yang sama ya. Kecemasan ketika mungkin kamu merasa bahwa aku taat, tapi orang-orang di sekitarku kok nggak taat ya. Aduh, gimana? Apalagi kita tahu, kita juga memiliki value di sekolah kita. Mungkin kalian punya keluarga di sekitar kalian yang berkata, makan makanan seperti ini loh babi, terus juga udang, terus juga kepiting, itu loh enak, kamu kok nggak makan? Mungkin kamu akan banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan demikian, atau kamu dibilang aneh karena kamu ingin taat dengan firman Tuhan. Apakah itu suatu challenge yang aneh menurut Mr. Wenda? Bukan, itu hal yang wajar kita akan alami bagi seseorang yang ingin berbeda dengan aturan dunia, bagi seseorang yang ingin sama dengan Tuhan Yeshua dan firman yang diajarkannya. Itu adalah tantangan yang wajar untuk kita terima. Jadi, apakah kita mau memilih untuk menyerah? Apakah hanya karena ditertawai kita mau menyerah? Ingat, ketaatan yang Tuhan ingin kita untuk lakukan bukan sampai perjuangan kita sampai mengorbankan maut. Bukan sampai seperti para rasul yang harus mati karena menyampaikan dan karena ingin sama seperti firman Tuhan, karena ingin berbeda dengan dunia. Tantangan yang kita alami saat ini tidaklah berat, apalagi kalau kita sudah memasuki bulan Desember. Wah, tantangannya lebih berat kan ya, dimana sekitar kita, kemanapun kita pergi, tempat hiburan yang kita kunjungi, tapi puji Tuhannya nanti di sekitar tanggal 25 sudah ada PPKM, jadi mungkin gak akan terlalu susah ya buat kita PPKM level 3. Nah, kalian kan mendengarkan bunyi dering-dering lonceng, cing cing cing, tuh kan. Bunyi lonceng ini semua menunjukkan bahwa kita akan merayakan, dunia akan mulai merayakan Christmas. Terus kita gimana? Mungkin ada keluarga kita yang masih merayakan dan akan memandang kita aneh. Hi, kamu aneh gak ngerayakan Christmas loh. Mungkin kita akan banyak diolok, kita banyak dikatai sesuatu. Kita gak perlu khawatir. Ayo kita tetap tunjukkan yang terbaik dan kita bisa buktikan melalui sikap hidup kita dengan cara yang tepat bahwa sebenarnya kita merayakan perayaan yang tepat di mana Tuhan Yeshua lahir bukan di bulan Desember, melainkan tepat di perayaan Sukkot. Apa sih yang akan kita dapatkan dari dengan taat ketika kita tahu taat nggak gampang? Mr. Wenda akan mulai share screen kembali ya. Apa sih yang akan dialami? Seperti dalam kisah Nuh, kita melihat pada saat itu, yuk kita mulai lihat share screen-nya. Kita bisa lihat ke slide berikutnya. Nah, seperti kalian lihat, Tuhan sudah memiliki suatu rencana untuk menghancurkan, lebih tepatnya menghukum manusia yang gak taat pada saat itu.
Apa yang Tuhan lakukan? Memberikan banjir besar, air bah yang menenggelamkan semua bumi dan makhluk yang ada di dalamnya. Tuhan akan mendatangkan musibah. Nah, namun apa yang terjadi bagi Nuh yang taat? Kita akan lihat berikutnya, slide. Nah, Tuhan beri kabar kepada Nuh karena ketaatannya menyampaikan rencananya. Nuh, aku akan memberikan bahaya, ada bahaya besar yang akan datang. Aku kasih kamu satu-satunya orang yang aku kasih tahu kamu. Buat bahtera, aku mau melindungimu dari bahaya besar. Aku mau menjagaimu karena ketaatanmu. Akhirnya Nuh pun membangun bahtera. Dan berikutnya Nuh selamat daripada bencana bahtera tersebut. Dan bahkan apa yang dialami Nuh, kita langsung aja ya lompat ke slide terakhir. Kita langsung slide berikutnya. Nah, ketika air bah surut, Nuh melihat ada janji Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam bentuk pelangi, dan dia pun Nuh memberikan korban bakaran, ucapan syukur untuk memuji Tuhan atas kebaikannya. Nah, dari sini kita melihat saat kita taat, itu kita melatih kedekatan kita dengan Tuhan. Saat kita memilih berbeda dengan dunia, kita memilih juga untuk dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan persiapkan kita untuk menghadapi masa-masa sulit. Apa sih masa-masa sulit yang akan kita hadapi? Bukankah kita sudah sering belajar bersama? Bukankah masa-masa sulit itu adalah nanti masa-masa di mana 3,5 tahun iblis akan Tuhan izinkan menguasai dunia. Masa-masa sulit di mana kejahatan tidak mungkin, kejahatan yang sebelumnya tidak pernah ada akan muncul. Nah, kita perlu mempersiapkan diri kita, dan pada saat kita siap, Tuhan akan hindarkan kita dari masa-masa sulit itu. Tuhan akan bawa kita naik seperti Nuh dibawa naik ke bahtera, dan Tuhan akan tolong kita. Wah, kalau kita bandingkan nih, ya kan, ditertawai, diolok versus dihindarkan Tuhan dari bencana besar. Kalau Mr. Wenda jadi kalian, ya Mr. Wenda lebih mau memilih untuk diselamatkan dari bahaya besar dong, daripada ya kalau ditertawai ya sudah kita bisa cuek. Kalau diolok kita juga bisa memilih cuek, walaupun sedikit kayak entup-entupan gitu kan di dalam hati, kayak cekit gitu kan, cenut-cenutnya kayak gimana, tapi itu bisa lah kita lewatkan. Tapi kalau kita cuek dengan bahaya besar yang akan kita hadapi, dan kita cuek padahal Tuhan mau menolong kita, menghindarkan dari bahaya besar, kok serem ya. Nah, jadi dari karakter yang kita pelajari hari ini, dari contoh sikap Nuh, ayo kita berikan kepercayaan diri kita untuk memilih jadi berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia. Kalau kita sekarang berbeda dengan Nuh sendirian, tapi kita punya banyak orang yang mau belajar untuk berbeda dengan dunia. Teman-teman sekolah minggu, kita teman-teman satu kelas di tempat ini, ataupun orang-orang dari gereja-gereja di negara lainnya. Nah, kalau ingin menjadi berbeda, itu artinya ingin menjadi sama dengan dunia. Lalu apa artinya ingin menjadi sama dengan dunia? Artinya adalah ingin menjadi berbeda dengan Tuhan. Wah, serem banget ya kalau kita ingin menjadi berbeda dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah ciptakan kita seturut dan segambarnya. Kalau kita memilih untuk berbeda dengan Tuhan, kita ciptaan siapa? Dan apakah kita bisa menjadi sama dengan dunia, tapi juga bisa menjadi sama dengan Tuhan? Ingat gak, ada ayat loh yang berkata bahwa kita tidak bisa percaya atau memilih Tuhan dan mamon sekaligus. Kita tidak bisa, karena hati kita akan lebih memilih kepada siapa yang membuat kita merasa nyaman. Saat Tuhan yang kamu tahu itu bisa membuatmu merasa nyaman, kamu akan memilih ingin menjadi sama dengan Dia. Namun ketika kamu tahu bahwa mamon, segala hal yang berhubungan dengan dunia membuatmu lebih merasa nyaman, wah,
berarti kita ingin makin dekat dengan Mammon, ingin jadi sama dengan Mammon, dan artinya ingin berbeda dengan Tuhan. Mr. Wenda akan maafkan bagi di antara kalian yang masih mungkin kemarin mengerjakan proyeknya bukan dengan kejujuran. Mr. kasih kesempatan untuk kalian buat yang lebih baik dengan kejujuran kalian. Oke, itu adalah firman kita pagi ini, hari ini di pelajaran karakter. Dan sepertinya waktunya sudah menunjukkan bahwa kalian harus siap-siap ikut kelas art and craft kan. Dan Mr. Wenda lihat nih kayaknya Miss JJ sudah ada di waiting room. Mr. Wenda akan admit dulu ya. Lalu nanti Mr. Wenda akan mulai serahkan kepada Miss JJ. Selamat belajar art and craft. Thank you Mr. Wenda. Nah, sekarang sama Miss JJ mau ajak kalian untuk bikin kreativitas untuk hari ini. Nah, tadi kan kita sudah dengerin nih ceritanya untuk hari ini, bercerita tentang Bapak Nuh yang berani tampil beda dan dia beserta seluruh keluarganya dia dipelihara oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau bikin ini nih. Ini binatang-binatang yang ada dalam bahteranya Bapak Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita mau bikin ini. Alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama, ini ada piring kertas. Kemudian kardus bekas. Jadi kalian bisa pakai kardus bekas di rumah kalian, bisa kalian ambil. Oke, kemudian origami, semakin banyak warnanya semakin bagus. Sama ini Kak JJ ada atas warna biru nih. Oke, tanpa lama-lama kita bikin yuk adik-adik. Nah, pertama-tama ini Miss JJ sudah bikin sih kapalnya. Jadi kita bikin bentuk atap, kemudian persegi, kita bikin atap-atapannya. Kemudian ini Miss JJ tambahin itunya nih, jendelanya 3 di bawah, 2 di atas. Terus mungkin atapnya Kak JJ hias ya. Biar kelihatan kayak atap gitu. Nah, ini Miss JJ udah bikin dari kertas-kertas berwarna tadi. Miss JJ bikin 2 jerapah, 1 babi. Nah, kalian boleh terserah mau gambar apapun yang kalian mau, boleh. Cuman Miss JJ cuman bikin 3 jenis binatang aja. Nah, kemudian kita ambil piring kertasnya, kita lem. Kalau sudah, kita tempel binatang-binatangnya di dalam bahteranya.
Oke, kalau udah kita ambil kertas birunya, kemudian kita bikin cetakan sesuai dengan lekuk piringnya. Jadi kita bikin cetakan sendiri gitu. Nah, Kak Jaya sudah gambari melengkung gini, tinggal digunting. Nah, sekarang kita akan mau bikin biar dia kelihatan seperti ombak ya, adik-adik. Kita gambar ini. Kalau sudah, kita gunting. Kalau sudah selesai, kita tempel. Ini. Kemudian di ombak tadi kita tuliskan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Oke. Jadi adik-adik, nah kalau misalnya kalian sudah bikin, jangan lupa kalian foto sama hasil karya kalian, kemudian kalian upload di Google Classroom. Miss JJ tunggu. Ini minggu depan kita ketemu lagi. Harus sudah jadi ya adik-adik ya. Kita sama-sama bikin, kemudian nanti Miss JJ yang nilai. Oke? Selamat berkarya adik-adik. Terima kasih Miss JJ. Wah, kalian tadi seru-seruan sama Miss JJ ya untuk buat kreativitas kali ini. Jangan lupa loh ya, kreativitas kali ini yang sudah kalian buat sama Miss JJ dikumpulkan, oke? Nah, yuk kita mau akhiri pertemuan kita belajar hari ini karena waktu sudah menunjukkan sudah waktunya kita pulang ini, pukul 11.25. Yuk kita akhiri sama-sama. Kita mau tutup dalam doa. Kita mau bersyukur sama Tuhan atas apa yang kita sudah pelajari hari ini. Dan kita mau minta perlindungan dari Tuhan supaya besok kita bisa ketemu lagi lengkap seperti hari ini. Yuk kita doa ya. Mari kita doa sama-sama. Bapa Yahweh di kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas hikmat yang Kau boleh berikan kepada kami semua. Hari ini kami sudah boleh belajar tentang pentingnya menjadi beda dengan dunia, sebab itu artinya kami ingin menjadi sama dengan Engkau. Jika ada di antara kami saat ini Tuhan yang masih ragu untuk ingin menjadi berbeda dengan dunia, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami hingga kami boleh memiliki momen untuk bisa mengerti lebih dalam tentang Engkau, sehingga kami pun di dalam hati kami memutuskan dengan kesadaran kami bahwa kami mau menjadi berbeda dengan dunia dan sama dengan Engkau. Dan bagi kami yang sudah mau belajar untuk menjadi sama dengan Engkau, Tuhan berikan kekuatan lebih, karena akan banyak tantangan ketika kami bertumbuh mulai walaupun kami saat ini di usia yang masih muda. Ketika kami tumbuh di usia remaja, kami akan menghadapi permasalahan yang lebih lagi yang akan membuat kami ingin sama dengan dunia. Namun Tuhan berikan kami kekuatan, persiapkan kami Tuhan mulai saat ini untuk bisa tetap dekat dengan Tuhan. Roh Kudus yang tetap bekerja untuk mengingatkan kami Tuhan tentang kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap terus Tuhan membangun mezbah di dalam hati kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, dan kiranya penyertaan-Mu tetap bersama dengan kami ketika kami akan berpisah satu dengan yang lainnya setelah ini. Namun kiranya sebelum berpisah, izinkan berkat-Mu Tuhan juga
ada melimpah atas kami. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama menerima berkat dari Bapa Yahweh yang di surga. Bapa Yahweh memberkati kita dan juga memelihara kita semua. Bapa Yahweh pun akan selalu membuat wajahnya bersinar kepada kita, dan kemurahannya akan senantiasa memancar dan melingkupi kita. Bapa Yahweh pun akan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita, dan damai sejahteranya yang melampaui apapun juga akan beserta dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Jangan lupa dikerjakan PR-PR-nya. Bye.